Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi hubungan interpersonal. Kegagalan dalam komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan dimengerti, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Komunikasi yang efektif selalu berkaitan dengan adanya hubungan interpersonal yang baik di dalamnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu, pertama, adanya sikap untuk saling mempercayai. Kedua, adanya sikap untuk saling menghargai. Dan terakhir, adanya sikap untuk saling terbuka. Berikutnya ada teori-teori hubungan interpersonal. Menurut Coleman dan Hammond, terdapat 4 buah model, yaitu yang pertama model pertukaran sosial, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada model peranan, di mana setiap orang harus memainkan peranannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat oleh masyarakat. Yang ketiga ada model permainan. Yang mendasari model permainan ini yaitu 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Yang keempat ada model interaksional, memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Selanjutnya, tahap-tahap komunikasi interpersonal. Hubungan interpersonal berlangsung melewati 3 tahap, yakni yang pertama, pembentukan hubungan interpersonal. Tahap ini sering disebut dengan tahap perkenalan. Dan informasi pada tahap perkenalan dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yakni informasi demografis, sikap, dan pendapat, rencana yang akan datang, kepribadian perilaku pada masa lalu, orang lain, dan hobi. Lalu yang kedua yakni penubuhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tetapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal, perubahan memerlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada 4 faktor yang amat penting dalam memelihara keseimbangan ini, yakni keakraban, kontrol, respons yang tepat, dan ada emosional yang tepat. Lalu yang terakhir yakni pemutusan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal akan diakhiri. Nah, dalam buku Conflict Among Humans menyebutkan 5 sumber konflik, yakni kompetisi, dominasi, kegagalan, proyeksi, dan perbedaan nilai. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Pihak yang dapat dikatakan melakukan komunikasi interpersonal harus tidak berada dalam jarak yang jauh, melainkan saling berdekatan atau face-to-face. Apabila salah satu lawan bicara menggunakan media dalam penyampaian pesan karena perbedaan jarak, itu tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi interpersonal. Yang kedua, pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan baik secara verbal maupun non-verbal. Di dalam komunikasi interpersonal, feedback yang diberikan oleh komunikan biasanya secara spontan, begitu juga dengan tanggapan dari komunikator. Dengan respon yang diberikan secara spontan, dapat mengurangi kebohongan salah satu lawan bicara dengan cara melihat gerak-gerik ketika sedang berkomunikasi. Yang ketiga, keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Nah, mutual understanding akan diperoleh dalam komunikasi interpersonal ini apabila di antara kedua belah pihak dapat menjalankan dan menerapkan komunikasi ini dengan melihat syarat-syarat yang berlaku, seperti mengetahui waktu, tempat, dan lawan bicara. Kemudian yang keempat, kedekatan hubungan pihak-pihak komunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka. Jadi, respon yang diberikan ini menunjukkan seberapa dekat hubungan seseorang dengan lawan bicaranya. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal ini efektif dalam membujuk lawan bicara. Kenapa? Karena komunikasi ini dilakukan tanpa menggunakan media perantara. Jadi kita langsung melihat bagaimana reaksi lawan bicara saat pesan disampaikan.